Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto memimpin rapat Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah. Rapat ini fokus mengakselerasi efektivitas kebijakan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi triwulan 4 2025. Ya, pemerintah optimis menjelang akhir tahun atau kuartal 4 tahun 2025 pertumbuhan ekonomi bisa mencapai level 5,4 hingga 5,6%. Dan salah satu faktor pendorongnya adalah adanya belanja pemerintah yang akan cepat diselesaikan pada penghujung tahun ini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto memimpin rapat Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah. Rapat ini fokus mengakselerasi efektivitas kebijakan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi triwulan 4 2025 melalui percepatan investasi, penyelesaian program prioritas serta dukungan pembiayaan dan aktivitas ekonomi nasional, termasuk sektor UMKM dan sektor produktif. Usai rapat, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengungkapkan bahwa potensi kontribusi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang bisa dicapai di kuartal 4 2025 berkisar di level 5,4 hingga 5,6%. Angka pertumbuhan ekonomi ini cukup optimis, didorong oleh adanya belanja pemerintah yang akan dituntaskan pada penghujung tahun ini. Terkait akselerasi belanja pemerintah, terutama kementerian yang beranggaran besar, kemudian mendorong realisasi program prioritas Presiden, yaitu mulai dari MBG, sekolah rakyat, cek kesehatan gratis, listrik pedesaan, kampung nelayan, dan lain-lain, dan stimulus ekonomi yang sudah diluncurkan termasuk BLT Kesra. Nah, kesiapan Nataru, nanti program diskon transportasi ini sudah disiapkan terkait dengan diskon tarif tersebut mencakup tiket kereta api, angkutan laut, angkutan penyeberangan, angkutan udara, dan dari Kementerian PUPera sudah menyiapkan terkait dengan tarif diskon tarif tol. Erlangga menambahkan pemerintah sepakat untuk mempercepat belanja negara yang mayoritas harus direalisasikan di penghujung tahun. Selain itu, pemerintah juga telah menyiapkan berbagai stimulus ekonomi, mulai dari stimulus libur Natal dan Tahun Baru, bantuan sosial hingga stimulus kredit usaha rakyat. Berbagai stimulus ekonomi ini diharapkan dapat mendorong daya beli dan konsumsi masyarakat. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, APBN tancap gas demi pertumbuhan ekonomi 5,6% di kuartal 4 2025, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Mas Angga Wira, Sekjen Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI, kemudian juga ada Mas Nailul Huda, Direktur Ekonomi Digital Selios. Langsung saja kita sapa ini. Ya, halo Mas Angga, apa kabar? Baik Mas Bras, salam, semangat. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Mas Nailul, apa kabar Mas? Alhamdulillah baik Mas Bras. Semoga baik-baik juga. Terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Sebelum membahas lebih jauh, mungkin perspektif dari Mas Nailul ya terkait dengan kinerja belanja pemerintah hingga saat ini, apakah benar-benar sudah optimal atau bagaimana sih, mengingat tadi pemerintah akan mengenjot di penghujung tahun sehingga diharapkan bisa menumbuhkan lagi ekonomi kuartal 4 5,4 sampai dengan 5,6% begitu Mas Nailul. Iya, yang pasti Mas Bras, ini kalau kita lihat siklusnya adalah pemerintah ya, belanja pemerintah itu pasti akan meningkat atau akan cepat pertumbuhannya di kuartal 3 dan kuartal 4 gitu kan. Nah, kalau kita lihat di sini setiap tahun seperti itu. Karena apa? Karena memang siklusnya dalam pengeluaran pemerintah itu di akhir tahun itu akan sangat cepat sekali gitu kan. Terlebih kalau kita bedah lagi untuk konsumsi yang sifatnya kolektif atau dia project-project dan sebagainya, itu biasanya akan lebih cepat gitu kan dibandingkan dengan ya bisa kita bilang konsumsi rumah tangga dan sebagainya. Biasanya seperti itu. Nah, ini yang kita tengok memang siklusnya akan sama di akhir tahun ini. Baik, siklus tahunan saja begitu menjelang akhir tahun, berarti belanja pemerintah akan memang kencang begitu ya. Baik, dari HIPMI sendiri bagaimana kalau bicara mengenai realisasi belanja pemerintah ini Mas Angga? Apakah Anda melihat memang ini potensi yang masih bisa dioptimalkan lagi atau memang ya tadi sudah disampaikan oleh juga Selios bahwa ini ya siklus tahunan yang terjadi di setiap penghujung tahun begitu Mas Angga? Iya, kalau dibilang siklus tahunan memang kan ada target ya untuk menghabiskan ya, baik di APBN maupun di APBD ya. Tapi memang kalau kita lihat kan dari Menq kita Pak Purbaya memang sangat menekankan
agar terciptanya suatu akselerasi ya dalam belanja-belanja pemerintah ya. Jadi mudah-mudahan harapan kami memang di tahun yang akan datang ya hal ini tidak terulang kembali karena memang sudah diberikan early warning system juga yang keras juga gitu Mas Pras ya, agar memang baik pemerintah pusat dan daerah mampu menggenjot atau melakukan spending itu memang dimulai ya memang baiknya di awal tahun ya, sehingga memang percepatan roda ekonomi ini bisa bergerak ya, tidak lagi seperti juga warning dari Pak Menkyu banyak dana-dana yang mengendap juga di perbankan. Jadi saya rasa ini suatu evaluasi yang mudah-mudahan sudah dipotret secara komprehensif dan bisa dijalankan ke depannya ya Mas Pras ya. Nah, program-program stimulus yang sudah digelontorkan sendiri untuk dunia usaha, Mas Angga, menurut Anda apakah memang ini sudah tepat sasaran dan artian sesuai dengan kebutuhan dunia usaha, kemudian bisa meningkatkan lagi produktivitas, kemudian membantu juga meningkatkan daya beli masyarakat di sana, Mas? Ya memang kalau kita lihat program-program dari Pak Prabowo ini kan memang program-program yang sangat-sangat kerakyatan ya, sangat-sangat sosialis lah kalau saya lihat pendekatannya ya. Tapi memang ada beberapa aturan-aturan yang memang harus diharmonisasi, terutama memang aturan-aturan di perbankan, otoritas jasa keuangan ya, yang memang harus perlu ada suatu relaksasi ya, sehingga program-program yang ada ini memang bisa diabsorb dengan cepat juga Mas Pras ya. Jadi kalau kita lihat kan banyak program-program yang memang sudah ready tapi dalam pelaksanaannya masih ada kendala-kendala dalam konteks ya memang aturan-aturan di OJK dan perbankan ya. Ini mungkin perlu mendapatkan perhatian khusus sehingga memang di tahun ini dibenahi ya, sehingga tahun depan ini bisa gaspol lagi gitu ya. Jadi kalau program tersebut bisa berjalan dengan baik ya, automatically kan pasti akselerasi pertumbuhan makin terjadi dan lebih ada pemerataan ya. Contoh-contoh misalnya program MBG, program Koperasi Merah Putih ini kan masih terkendala juga ya dalam aturan-aturan dalam pembiayaan juga Mas Pras ya. Jadi ini yang mungkin menjadi kritik juga dari kami dari HIPMI ya, agar perbankan harus menyiapkan skema-skema sehingga memang para pelaku usaha di daerah yang mampu atau yang dapat mendapatkan stimulus dari program ini bukan lagi pengusaha-pengusaha dari Jakarta gitu, karena pada prakteknya kan ya seperti kita lihat juga ya, kita evaluasi juga kemarin contoh-contoh ya, misalnya ada beberapa orang yang mendapatkan dapur ya SPPG jumlahnya puluhan gitu kan. Ini menurut saya juga harus ada evaluasi ya dari Badan Gizi Nasional, walaupun mungkin itu tidak menyalahi ya karena itu memang sistemnya investasi, tapi kan dalam konteks pemerataan gitu ya, itu ya sudah menjadi hal yang keliru. Jadi menurut saya harus ada ketegasan juga ya. Jadi harus ketegasan juga oknum-oknum yang menurut saya memanfaatkan celah. Jadi menurut saya ini jangan dianggap sebagai kelajiman ya, tapi harus ada ketegasan juga dari ke lembaga ya untuk memberikan juga peringatan juga ya terhadap orang-orang yang memanfaatkan celah seperti ini. Baik, itu dia dengan beberapa tantangan di lapangan begitu. Mas Nelul, menurut Anda bagaimana dengan beragam kebijakan program-program pemerintah insentif yang diberikan, kemudian apakah itu benar-benar yang paling tidak buffer lagi nih? Bagaimana meningkatkan daya beli masyarakat yang selama ini juga masih ya menjadi tantangan tersendiri begitu untuk bisa menggerakkan ekonomi nasional? Ya, silakan Mas Nelul. Baik, sepertinya ada gangguan komunikasi dan pemirsa, kami akan lanjutkan nanti di segmen berikutnya, tetaplah bersama kami. Anda masih menyaksikan Market Review dan kembali kami akan sampaikan sejumlah data. Kita akan cermati bersama bagaimana dengan tren pertumbuhan ekonomi Indonesia seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Baik, di kuartal 1 kita lihat pergerakannya 2024, maksud kami ini tertera sampai dengan 2025 seperti yang bisa Anda saksikan.
Ya, kita lihat ini masih memang ya di kisaran 5% untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia begitu ya di kuartal kedua kemarin 5,12%, kuartal ketiga tahun ini ada penurunan menjadi 5,04%. Dan berikutnya kita lihat bagaimana dengan belanja negara, kinerjanya juga apakah trennya naik terus begitu sesuai dengan dari pendapatan dari sisi APBN kita. Ini dia dari tahun 2019, 2020, 2021 naik terus begitu 2022, 2023 dan 2024 3.356,7 triliun rupiah belanja negara yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Namun di tahun 2025 ini dengan rentang Januari sampai dengan Oktober baru mencapai 2.593 triliun rupiah dan semoga diharapkan semakin tinggi lagi ya tentunya sampai dengan akhir tahun. Nah, kalau kita lihat untuk alokasi belanjanya seperti apa? Ini dia untuk kementerian lembaga dengan rentang Januari Oktober 2025 kita sandingkan dengan tahun 2024 ya belanja kementerian lembaga naik gitu ya dalam kinerja secara tahunan 961,2 triliun, kemudian belanja non kementerian lembaga 918,4 triliun, tapi transfer ke daerah memang ada penurunan dari 722,2 triliun menjadi 713,4 triliun rupiah. Itu dia belanja negara begitu ya. Dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Angga Wira kemudian juga Mas Nailul Huda. Ya, dengan informasi yang tadi sudah disampaikan, kemudian target pertumbuhan ekonomi, sejauh mana sih sebenarnya aktivitas ekonomi saat ini tadi sempat tertunda begitu ya dengan Mas Nailul. Apa yang bisa kita cermati dengan tantangan ekonomi saat ini, kemudian beragam kebijakan-kebijakan insentif yang sudah diberikan, tantangan daya beli masyarakat saat ini Mas Nailul. Apakah ini bisa terwujudkah untuk kita mengejar 5,6% secara kuartalan dan 5,3% secara tahunan? Iya, iya. Kalau kita lihat sebenarnya kalau masalah target ya Mas Pras ya, masalah target itu saya sudah dalam posisi ya sudah terserah pemerintah mau berkata apa itu kan. Karena memang ini pemerintah pasti selalu akan memasang target yang terlampau optimis gitu kan. Nah, kita melihat sebenarnya di 2025 ini tantangan utamanya masih dalam hal daya beli masyarakat. Itu masih jadi tantangan. Nah, kalau kita lihat Mas Pras sebenarnya di awal tahun itu sudah ada gelontoran ya insentif, kemudian di pertengahan tahun juga ada, ketika lebaran pun ada, dan juga di kuartal 3 atau 4 ini juga ada juga gitu kan. Nah, memang kalau dari awal tahun hingga kuartal 3 tidak sama sekali tidak terlihat adanya perbaikan daya beli. Nah, ini baru di Oktober, nggak salah ya, Oktober itu baru naik untuk indeks keyakinan konsumennya. Tapi ketika kita bicara terkait dengan Januari hingga September, itu indeks keyakinan konsumen itu terus menurun. Artinya apa? Artinya ini gelontoran-gelontoran insentif yang digelontorkan di Januari, Februari hingga September itu sama sekali tidak berpengaruh terhadap daya beli kita. Nah, ini jadi tantangan sebenarnya. Nah, kemudian pemerintah di triwulan 3 memang di satu sisi pengeluaran pemerintah di triwulan 3 itu naik sekitar 5,49% year on year. Nah, di triwulan 4 biasanya akan naik lagi. Nah, tapi ini kan sangat-sangat rendah sekali Mas Pras. Kalau kita lihat untuk proporsinya terhadap PDB itu sangat rendah. Artinya apa? Artinya meskipun itu didorong sangat kencang sekali, itu tidak akan banyak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kita. Apalagi kalau kita lihat di satu sisi belanja negara kita relatifnya cukup rendah tahun ini. Nah, makanya kalau boleh kita sampaikan 5,6%, 5,4 sampai 5,6% yang ditarget di pertumbuhan triwulan 4 ini terlampau optimis gitu. Apalagi kalau kita lihat 5,3 secara tahunan gitu kan, itu juga terlampau optimis sebenarnya. Baik, tapi dengan kondisi seperti saat ini, optimisme masih akan terus dibangun oleh pemerintah di satu sisi Mas Nailul. Nah, dari kacamata HIPMI sendiri, Mas Angga melihat bagaimana dengan kondisi, dengan tantangan tadi. Dari sisi mungkin sektorialnya sudah disampaikan begitu bahwa ada upaya-upaya meningkatkan daya beli masyarakat. Tapi paling tidak di penghujung tahun ini, apakah kita harus meninggalkan pijakan yang kuat misalnya untuk menatap tahun 2026, Mas Angga? Ya, pertama tadi otokritik yang disampaikan oleh Mas Nailul saya rasa itu menjadi cermin juga untuk pemerintah ya, agar memang target-target yang cukup progresif ini memang harus disertai juga dengan langkah-langkah konkret yang kolaboratif juga gitu. Nah, memang kita dari dunia usaha sebenarnya sudah menyampaikan beberapa hal-hal yang saya rasa juga cukup sederhana, simple thing lah ya untuk bisa
dilakukan oleh pemerintah juga, karena memang kami melihat sebenarnya program-program yang prioritas yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini benar-benar sebenarnya menyentuh langsung kebutuhan daripada masyarakat kita gitu loh, Mas Pras ya. Di sisi memang tadi ya program MBG itu sebenarnya kami rasakan aktivitas ekonomi di di masyarakat itu terjadi ya. Hanya memang perlu saya rasa membentuk suatu peta jalan juga sehingga mampu ke depannya menjadikan program ini sebagai pengungkit ya untuk menciptakan misalnya agroindustri pedesaan gitu loh, menciptakan juga bagaimana produk-produk yang mungkin awalnya hanya untuk mensuplai dapur-dapur MBG itu bisa dikembangkan untuk juga orientasinya bukan hanya ke dalam tapi juga orientasinya bisa juga ekspor gitu Mas Pras, karena pada dasarnya menurut saya kalau kita mau punya pertumbuhan yang baik itu ya nggak lain dan bukan kita harus menggenjot neraca perdagangan kita untuk lebih positif dan tidak hanya bergantung pada ekspor-ekspor komoditas yang selama ini ada Mas Pras ya. Jadi menurut saya ini menjadi tantangan utama kita juga Mas Pras. Baik, itu dia. Dari sisi penerimaan negara, eksportasi begitu tidak bisa bergantung lagi kepada sektor komoditas begitu, yang berarti memang banyak meningkatkan eksplorasi juga ya untuk kawasan-kawasan di Indonesia. Nah, Mas Nailul, untuk bisa menjaga 5% atau bahkan di atas 5%, solusi apa yang bisa Anda rekomendasikan? Ya, Mas Pras. Jadi kalau kita lihat memang untuk di Indonesia sendiri 50% lah PDB kita terbentuk dari konsumsi rumah tangga. Saya sudah pasti akan mengatakan bahwa konsumsi rumah tangga itu menjadi faktor pembentuk yang terpenting. Artinya adalah menjaga daya beli. Nah, daya beli ini dijaga dengan apa? Dengan ya kalau boleh saya sampaikan di satu sisi untuk yang orang-orang yang menengah ke bawah itu dijaga daya belinya melalui bansos dan sebagainya. Ya, yang kedua adalah yang dilakukan adalah menjaga daya beli kelas menengah kita, karena kelas menengah kita untuk konsumsinya itu mencapai 70% disumbang oleh kelas menengah. Nah, kelas menengah ini sangat rentan sekali terhadap apa? Terhadap dari sisi pungutan ataupun pajak dan sebagainya. Nah, makanya di akhir tahun Mas Pras kita juga menolak untuk kenaikan tarif PPN pada saat itu ya. Pada saat itu kita menolak untuk kenaikan tarif PPN. Nah, makanya yang bisa dilakukan adalah menjaga daya beli kelas menengah ini dengan tidak membebani kelas menengah ini dengan pungutan-pungutan ataupun pajak-pajak yang lebih tinggi. Nah ini yang terjadi. Nah, kemudian kalau kita lihat dari sisi industri, dari sisi usaha, jadi benar yang disampaikan oleh Mas Angga bahwa ini harus ada reorientasi ekspor. Dari sisi apa? Dari sisi apa yang diekspornya. Nah, yang diekspor ini kan sebagian besar kita memang masih natural resources sebenarnya, komoditas Mas Pras. Dan itu sama seperti tahun 2002. Nah, kalau kita lihat Vietnam itu sudah berubah dari mineral fuels, dia ekspornya sekarang jadi electronic equipment. Nah, di Indonesia masih sama sebenarnya. Masih sama, dia komoditas-komoditas juga gitu kan. Nah, makanya ini harus diubah untuk reorientasi ekspornya. Nah, yang ketiga, tentu kita berharap ya pada investasi yang memang investasi yang sifatnya adalah menciptakan lapangan kerja yang banyak gitu kan, karena bagaimanapun juga investasi yang masuk itu harus bisa menciptakan lapangan kerja, kemudian juga dengan lapangan kerja yang dia semakin besar semakin baik, maka tercipta juga konsumsi rumah tangga yang semakin kuat. Oke, itu dia bagaimana meningkatkan kemampuan lagi daya beli masyarakat yang nampaknya masih bisa menjadi kunci utama ya untuk bisa mendorong lagi laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Baik, kemudian Mas Angga, Mas Nailul, terima kasih banyak atas informasi update dan juga insight yang sudah diberikan nih kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih Mas Angga, terima kasih Mas Nailul. Terima kasih Mas Pras, Mas Nailul. Sampai jumpa. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus depan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.